Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini aku bakal merangkum sebuah film yang berjudul Kill Order, yang menceritakan tentang sebuah uji coba manusia kuat, namun sempat mengalami kegagalan. Juga aksi bertarung hebat untuk bertahan hidup dari ancaman nyawa. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur cerita ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terbangun dari mimpi buruknya. Dia adalah David. Terlihat dia sangat ketakutan atas mimpi yang barusan ia alami. Lalu dia kembali dibuat terkejut setelah sosok yang berada di dalam mimpinya tersebut tiba-tiba muncul di depannya, sehingga membuat dia menjerit ketakutan. Pamannya yang mengetahui hal itu, ia langsung menobrak pintu kamar David, lalu mengambil obat penenang dan menyuntikkannya kepada David. Pada saat pamannya merapikan tempat tidurnya, tanpa sengaja dia menemukan foto perempuan yang mana perempuan tersebut merupakan teman sekolah David yang bernama Mai, sehingga bisa disimpulkan kalau David memiliki rasa simpati terhadap Mai. Kemudian David pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolahnya dan berangkat dengan diantar oleh pamannya. Sesampainya di sekolah, David bertemu dengan Mai, akan tetapi tampaknya David tidak menghiraukan Mai yang sedang berbicara padanya. Mungkin David masih trauma dengan mimpinya semalam. Kemudian scene diperlanjutkan dengan memperlihatkan seorang guru yang sedang mengajar di kelasnya David. Sekilas kelas tersebut tampak kondusif dan baik-baik saja, sampai tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata yang sedang mencari David. Kemudian mereka pun menyuruh semua siswa untuk keluar, terkecuali David yang langsung ditangkap oleh pasukan tersebut. Dalam situasi yang terdesak, David pun kembali melihat sosok yang ada dalam mimpinya telah berada di hadapannya, dan sosok itu mengatakan kata bunuh. Dan tiba-tiba saja David pun kembali bangkit dengan warna mata yang sudah berubah, dan dia pun menjadi sangat kuat layaknya orang yang kesurupan, sehingga mereka pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah semuanya tewas oleh David, akhirnya David kembali normal seperti semula. Tapi anehnya, David sama sekali tidak tahu apa yang telah ia lakukan barusan. Kemudian ada dua orang pria yang menginterogasi gurunya David. Pria itu berkata kalau David adalah pasiennya yang sudah kabur sejak tahun lalu. Alasan mereka ingin menangkapnya karena David sangatlah berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Dan tercatat kalau David telah membunuh 4 orang selama ini. Lalu gurunya berkata kalau David memiliki seorang paman dan tinggal bersamanya. Scene berpindah ke sebuah organisasi psikiatri, di mana organisasi tersebut diketahui oleh seseorang yang bernama Fujitaka. Terlihat dia sedang kedatangan 2 orang tamu yang mana tujuan mereka adalah untuk bekerja sama agar bisnis mereka semakin berkembang. Lalu Fujitaka mendapat kabar bahwa anak buahnya yang dipimpin oleh Colin telah melakukan operasi di salah satu sekolah SMA tanpa sepengetahuannya. Kembali ke David yang masih dikejar oleh orang yang ingin menangkapnya. Terlihat David pun lari ke sebuah minimarket dan bertemu dengan pamannya. Kemudian pamannya menyuruh David agar pergi ke sebuah apartemen untuk mengambil sebuah barang. David bergegas pergi dan membiarkan pamannya yang ditangkap oleh orang-orang tersebut. Sesampainya di apartemen, David langsung mengambil barangnya dan juga beberapa obat penenang. Namun saat David akan pergi, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menghajarnya, sehingga membuat David tersungkur dan pertarungan pun tak terhindarkan. Karena lawannya yang cukup kuat, hal itu membuat David hampir terbunuh. Akan tetapi sosok itu kembali muncul di sebuah cermin, sehingga membuat David berubah menjadi sangat kuat, dan pertarungan pun menjadi seimbang.
setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya David pun berhasil mengalahkannya. Dan dia kembali kebingungan atas apa yang telah dia lakukan kepada orang tersebut. Setelah keluar dari apartemen, David kembali dikejar oleh beberapa orang yang mencoba untuk menangkapnya. Beruntung David bisa lolos dan menghindar dari kejaran orang tersebut. Setelah menemukan tempat yang dikiranya sudah aman, David pun membuka bingkisan yang diambil dari apartemen sesuai petunjuk dari pamannya tersebut. Setelah dibuka, ternyata bingkisan yang ia ambil berisi rekaman, yang mana rekaman tersebut akan menjelaskan tentang asal-usul kekuatan yang ada dalam diri David. Ternyata isi dalam rekaman itu adalah pamannya sendiri, yang menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu pamannya tersebut bekerja sebagai ahli genetika di sebuah proyek, yang mana proyek tersebut bertujuan untuk membuat manusia agar bisa menarik energi dari dunia alternatif ke dalam tubuh mereka. Untuk membuktikan pengujiannya berhasil atau tidak, proyek itu mencari anak yatim yang sudah tidak punya keluarga untuk dijadikan sebagai eksperimen. Dan David pun merupakan orang pertama yang dijadikan sebagai subjek percobaan. Akan tetapi percobaan yang mereka lakukan terhadap David itu gagal. Namun percobaan tersebut berhasil menggabungkan dunia alternatif ke dalam tubuh David. Itulah alasannya kenapa mereka ingin sekali menangkap David. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, terlihat David sedang menghampiri Mai di sebuah taman. Namun lagi-lagi ada orang yang menembaknya dari belakang. Beruntung David bisa menghindar dan kabur bersama Mai ke hutan karena tidak mungkin David meninggalkan Mai sendirian. Target detained on site. Repeat, your orders are to detain. Trying to explain. But I don't know what to think, but those men... Akan tetapi orang yang mencari David tetap berhasil menemukannya, dan pertarungan pun kembali terjadi. Dijelaskan bahwa orang yang menghadang David tersebut adalah orang-orang yang sama seperti David, yaitu orang yang pernah dijadikan sebagai eksperimen di fasilitas psikiatri. Sehingga dia juga mempunyai kekuatannya sama seperti David. Akan tetapi percobaan yang dilakukannya kepada orang tersebut sangatlah berhasil, sehingga membuat mereka tidak sadar dan hanya bekerja sesuai perintah tuannya saja. Seperti biasa saat David akan kalah, kekuatan gelap itu masuk ke dalam diri David, sehingga membuat David memenangkan pertarungannya dan membunuh mereka semua. Scene beralih ke Tuan Fujitaka, di mana terlihat dia sedang menemui anak buahnya yang bernama Jin. Kemudian ia memperkenalkan objek barunya yang baru saja dibuat, di mana objek tersebut terbilang sebagai seseorang pembunuh yang terlatih dan mampu menarik sejumlah energi dari dunia roh. Dan yang paling penting adalah yang bisa mengendalikan objek tersebut hanyalah Jin saja. Kembali ke David, dia terlihat kesal dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Mai yang berada di sana, ia mencoba untuk menenangkan David dan bilang kalau David akan baik-baik saja. Saat David sudah tenang, tiba-tiba ada sebuah peluru yang menancap di kepala Mai, sehingga membuat ia tewas seketika. Ternyata di luar sudah ada sekelompok orang bersenjata yang terus menembaki David dengan membabi buta. Setelah itu mereka melemparkan bom asap dan kemudian masuk ke rumah tersebut untuk menangkap David. David yang marah karena mereka telah membunuh Mai langsung menghajar orang tersebut. Akan tetapi ada seorang yang tiba-tiba menyuntikkan obat bius dari belakangnya, sehingga membuat David tidak sadarkan diri. Dan setelah sadar, tiba-tiba David sudah berada di sebuah ruangan bersama pamannya dalam keadaan tangan terikat.
Tidak lama kemudian, Yin datang dan menyuruh pamannya David agar menceritakan kepada David tentang semua yang telah terjadi kepadanya. Dan Yin juga meminta sebuah kode dari proyek Meza, di mana proyek tersebut ialah proyek yang telah menciptakan David sehingga menjadi sangat kuat. Akan tetapi paman David tetap bersikeras untuk tidak memberikan kode tersebut, sehingga membuat Yin emosi dan menembaknya hingga tewas. Kemudian datang beberapa orang psikiater yang langsung memprogram David dengan cara menyetrumnya di bagian kepala. Hal itu bertujuan agar David bisa dikendalikan oleh Yin dan dijadikan sebagai anak buahnya. Setelah disetrum, David pun pingsan. Kemudian di alam bawah sadarnya, ia bertemu seseorang yang mirip sekali dengan dirinya. Dia merupakan kekuatan gelap yang ada dalam tubuh David. David pun bertanya, "Siapakah dirimu?" Dan orang itu menjawab, "Kalau aku adalah kau, dan engkau adalah aku." Kemudian dia menghasut David agar mau membalaskan dendam kepada orang yang telah menyakiti dirinya. Setelah sadar, David langsung membunuh para psikiater tersebut. Dan sekarang David mempunyai sebuah tujuan, yaitu hanyalah balas dendam. Di sisi lain, terlihat Yin bersama rekannya yang sedang dihadang oleh orang-orang bersenjata yang merupakan suruhan dari Fujitaka. Alasan Fujitaka mengirim pasukan tersebut karena Fujitaka sudah mengetahui niat busuk Yin yang ingin merebut proyeknya. Kemudian kita akan dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa Yin ternyata juga memiliki kekuatan yang sama seperti David, sehingga dia pun membantai pasukan bersenjata tersebut dengan sangat mudah. Sementara itu, David yang mencoba keluar dari gedung tersebut dihadang oleh para anak buah Yin dan dia pun menghajar mereka semua. Setelah itu, David berhadapan dengan anak buah yang terkuat dimiliki oleh Yin dan terjadilah pertarungan antara mereka. Karena orang tersebut sangat kuat, David pun kalah dan ia pun digantung oleh orang tersebut. Namun tiba-tiba dia melihat sosok yang sama seperti dirinya itu muncul dan mengatakan, "Ingatlah rasa sakitnya." Seketika David langsung sadar dan mampu mengalahkan orang tersebut. This world, I can't say that you will never be safe. Beralih ke Fujitaka yang sedang melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan David yang sedang membantai pasukan Yin. Di situ terlihat David yang telah bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan Fujitaka pun mengatakan bahwa yang telah lahir. Sedangkan di film ini yang menjadi sosok Yin adalah Yin itu sendiri. Dan yang menjadi sosok Yang adalah David. Dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.